Oke, kawan-kawan, kita mulai saja presentasinya. Sebelumnya saya mau bertanya apakah suara saya terdengar? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah umur, nikmat iman dan nikmat sehat untuk kita semua sehingga kita bisa hadir di dalam perkuliahan online hari ini. Yang saya hormati Ibu Diniani, TMFU dosen mata kuliah perilaku konsumen dan strategi pemasaran, dan yang saya banggakan kawan-kawan sekalian. Pemateri hari ini yang akan presentasi yaitu kelompok 2 dengan materi perilaku konsumen lintas budaya perspektif nasional. Sebelumnya perkenalkan diri, saya Absainul Basor kelompok 2 yang menjadi moderator. Mungkin segitu yang bisa untuk pembukaan hari ini. Selanjutnya mari dilanjutkan ke presentasi yang dimana kelompok 2 ini yaitu ada dengan saya sendiri Absainul Basor, terus ada Juliana Faturrahman, terus ada Reja Priyata, ada juga Tita Wiragung dan Lola Amelia, terus Sugema Suryadi, Muhammad Faisal Aristama, Sinta Permatasari, Chandra Rahmatullah, dan Dio Febrian. Itu anggota kelompok 2. Selanjutnya, mari kita lanjutkan saja ke slide 1 yang dimana akan dibawakan oleh Juliana. Mangga untuk tempat dan waktu dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Tolong slide-nya dipindahin ke slide. Konsumen lintas budaya. Setiap negara mempunyai budaya-budaya yang saling berbeda satu lainnya. Perbedaan apapun dalam sikap atau perilaku dapat merupakan hal yang penting sekali dalam menentukan keputusan dan mungkin memberikan peluang untuk memberi konsumen dari sudut perbedaan budaya. Penelitian psikologis global sering mengungkapkan perbedaan budaya sangat penting bagi pemasar. Analisis tersebut akan mengenali berbagai peluang pasar yang meningkatkan dan akan menguntungkan para pemasar internasional maupun para konsumen yang menjadi sasaran mereka. Pada intinya, lintas adalah budaya-budaya yang berbeda dari setiap negaranya. Kita dibutuhkan analisis untuk menentukan atau untuk mencapai tujuan pemasar internasional. Jadi kita itu harus menganalisis budaya-budaya di negara-negara yang akan kita pasarkan. Misalkan contohnya perusahaan Coca-Cola ketika dijual di Indonesia berbeda budaya sama dengan dijual di Amerika. Nah, kita itu harus menganalisis perilaku konsumennya seperti itu. Silakan selanjutnya. Oke, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Sebelumnya, apa suara saya terdengar? Jelas, jelas. Oke, terima kasih. Selanjutnya yaitu strategi peran multinasional. Di dalam organisasi pemasaran internasional dimulai dengan memfokuskan pada pemanfaatan pengalaman dan produk perusahaan.
peran menyadari perbedaan dan keunikan lingkungan dalam negara, menentukan peranan baru untuk hal itu sendiri, serta melakukan adaptasi pemasaran perusahaan pada kebutuhan dan keinginan yang unik dari pelanggan negara itu. Jadi di sini untuk strategi pemasaran multinasional itu contohnya sebuah perusahaan besar yang mengadaptasi dari kultur atau budaya di sebuah negara tersebut. Saya bisa contohkan seperti contohnya dari sektor F&B ya di restoran, atau saya ambil contoh dari McD misalnya. McD itu originalnya kan berasal dari USA ya, dari Amerika. Nah, ketika mereka masuk Indonesia itu ada beberapa menu yang mengadaptasi dari Indonesia. Contohnya seperti pernah ada kalau di McD itu burger rendang seperti itu. Dan untuk contoh lain, contohnya seperti KFC. Saya sempat lihat menu-menu yang ada di USA, menu-menu KFC itu banyaknya kayak cheeseburger kayak gitu. Jarang, bahkan majority banyak menunya. Sekian penjelasan dari, lanjutkan ke pemateri selanjutnya. Oke, akan dilanjutkan dengan saya. Keuntungan sebuah merek dunia dan apakah perbedaan merek global. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu keuntungan sebuah merek dunia. Bukan bermerek dunia yang dihasilkan, dikemas, dan diposisikan dengan cara yang sama tanpa menghiraukan negara di mana produk itu dijual. Ya, penjual produk-produk dengan pasar yang luas menggunakan sebuah word branding strategi. Ya, contohnya Unilever yang bisa kita lihat juga menggunakan periklanan global untuk bermacam-macam produk ya, dan pelayanannya. Ya, sebuah peningkatan jumlah perusahaan telah membentuk merek dunia. Ya, produk yang diproduksi, dikemas, dan diposisi ke negara di mana mereka dijual. Yang kedua, apakah perbedaan merek global? Sebuah brand merupakan penandaan unik dari sebuah perusahaan atau merek dagang yang membedakannya dengan penawaran dari kategori produk lain yang masuk. Ya, nama merek yang baik bisa membangkitkan perasaan percaya, keamanan, kekuatan, daya tahan, begitu juga kecepatan, status, dan lain-lain. Pemilihan nama merek adalah baik, selesai, dilanjutkan oleh yang selanjutnya. Mik. Lupa. Analisis konsumen lintas budaya. Usaha untuk menentukan derajat persamaan dan perbedaan antara dua atau lebih dari negara. Di sini ada 3, pemasaran multinasional harus memahami betul bagaimana karakteristik persamaan dan perbedaan konsumen di berbagai negara. Di sini ada budaya orang Jepang, yaitu ada bahasa Jepang, homogen, memelihara keserasian, menahan perasaan di depan publik, berorientasi proses, detail, mementingkan komunikasi bukan lisan. Lalu ada budaya orang Amerika. Di sini ada bermacam-macam subbudaya, individualis, tegas, ekspresif, berorientasi hasil, mementingkan komunikasi atau lisan. Dari 2 budaya tersebut perbedaan persamaannya dalam analisis konsumen lintas budaya dikarenakan strategi yang ditempatkan di setiap budaya negara lain ingin meraih konsumen yang spesifik. Lanjut. Oke. Ini saya akan melanjut. Yang selanjutnya itu
pemahaman lintas budaya terkait isu globalisasi. Kajian konseptual menunjukkan pengaruh budaya pada berbagai bidang perilaku konsumen yang secara langsung berpengaruh pada sosial, personal, dan bidang psikologi. Kajian ini beberapa faktor di lingkungan global saat ini dan menggambarkan berkaitan pengaruh lingkungan dan strategi pemasaran dengan perilaku konsumen. Jadi faktornya yang dimaksud antaranya adalah budaya, bahwa terdapat beberapa sudut pandang terkait kajian orientasi budaya yang berlaku di kalangan konsumen. Pasar yang mengalami globalisasi ditandai dengan antar bagian wilayahnya dan aliran barang, jasa, uang, dan sumber daya manusia. Teknologi yang melewati batas negara dan didukung oleh perkembangan telekomunikasi dan teknologi. Mungkin itu saja, akan dilanjutkan oleh pemateri berikutnya. Baik, selanjutnya saya pengaruh kegiatan lintas budaya terhadap pola kebijakan penyampaian pesan dalam kebijakan pemasaran. Faktor-faktor budaya banyak mempengaruhi cara berkomunikasi dan keberhasilan dalam persaingan saat menjalankan bisnis di kancah internasional. Dapat lebih mempertajam bisnis sebuah perusahaan. Selanjutnya, pemahaman dan penerapan strategi pemasaran dalam kajian lintas budaya, yaitu kemajuan dalam bidang bisnis dan industri terjadi seiring dengan kecepatan globalisasi, terobosan terhadap hambatan perdagangan, perkembangan infrastruktur, transportasi, dan komunikasi di seluruh dunia, kecepatan pertumbuhan pasar, dan peningkatan kesejahteraan di negara-negara maju. Adapun pertumbuhan beberapa perusahaan yang memiliki kemampuan memasuki pasar yang lebih besar dan beragam. Selanjutnya, itu saja, dan selanjutnya untuk Citra ya. Baiklah, selanjutnya saya akan melanjutkan materi perkembangan dan pengaruh lintas budaya pada bidang pemasaran di kawasan Asia. Pada Asia saat ini, semakin besar pengaruhnya terhadap perekonomian dunia. Kondisi ini mendorong para pemasar internasional untuk memahami karakteristik perilaku konsumen di kawasan ini. Pasar Asia dianggap memiliki pandangan konsep pengaruh budaya yang kental dan berpengaruh pada penetapan kebijakan pemasaran internasional. Pengaruh yang dirasakan adalah pada bidang pemasaran, adalah adanya pertimbangan matang yang dilakukan para pemasar internasional dalam melakukan unsur budaya untuk kebijakan penyusunan iklan di pasar Asia. Baiklah, selanjutnya. Yang terakhir ya, kesimpulan. Kesimpulan dari materi sebelum-sebelumnya ialah setiap negara mempunyai budaya-budaya yang saling berbeda satu sama lain. Perbedaan apapun dalam sikap dan perilaku dapat merupakan hal yang penting sekali dalam menentukan kepuasan dan mungkin memberikan peluang untuk membagi konsumen dari sudut pandang budaya. Kondisi ini mendorong para pemasar internasional untuk memahami karakteristik perilaku konsumen di kawasan ini. Pasar Asia dianggap memiliki pandangan konsep pengaruh budaya yang kental dengan pengaruh pada penetapan kebijakan pemasaran internasional. Pengaruh yang dirasakan adalah pada bidang pemasaran adalah adanya pertimbangan yang matang dilakukan para pemasar internasional dalam memasukkan unsur budaya untuk kebijakan penyusunan iklan di pasar Asia. Mungkin sekian presentasi, kembalikan kepada moderator. Ya, oke, terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah memaparkan materinya tentang perilaku konsumen lintas budaya perspektif internasional. Mungkin
segitu ya dari kelompok 2. Sebelum kita tutup, apakah dari kawan-kawan yang lain ada pertanyaan? Silahkan. Mangga, apakah ada pertanyaan dari kawan-kawan yang lain tentang perilaku konsumenitas ini? Atau enggak kritikan, mangga kritikan atau pertanyaan?